Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Faruq dengan NIM 0732020041 dari Prodi Teknik Pertambangan Universitas Trisakti. Di sini saya akan menjelaskan UAS tentang batubara. Soal yang pertama yaitu jelaskan mengenai percontohan atau sampling batubara. Percontohan atau sampling adalah bentuk operasi pengambilan dari sebagian kecil dengan jumlah yang cukup untuk dilakukan analisis dari sesuatu yang memiliki jumlah atau berat atau volume besar. Konsep batubara yaitu merujuk pada teori batas tengah atau central limit dan dirangkum dari beberapa standar internasional seperti ISO 1988, BSS 1017 dan AS 2646. Tujuannya yaitu adalah yang pertama untuk mengumpulkan secara terkendali sejumlah material yang diwakili dari keseluruhan material dari lokasi pengambilan sampel. Yang kedua dapat menentukan bentuk karakteristik pencucian. Yang ketiga dapat menentukan karakter fisik atau kimia dari produk. Dan yang keempat mendapatkan data perolehan atau kehilangan. Syarat-syarat batubara. Yang pertama yaitu sampel yang diambil tidak boleh lapuk. Yang kedua, pengambilan sampel pada singkapan harus dibersihkan dahulu dari bagian yang sudah lapuk. Yang ketiga, jumlah contoh yang diambil dibungkus dengan rapat. Dan yang keempat, tiap contoh ditandai dengan pemberian label atau nomor. Kesalahan sampling. Yang pertama, operating error yaitu diklasifikasikan sebagai systematic, change, dan accidental. Yang kedua, statistical distribution error yaitu bergantung kepada material yang diambil sampelnya dan merupakan variabel acak. Percobaan berdasarkan lokasi. Yang pertama, endapan in situ yaitu pengeboran inti, singkapan atau outcrop, sumuran atau paritan. Dan run of mine yaitu sampling material yang datang dari tambang, dump truck, bell conveyor, lori atau cara lainnya. Pengambilan contoh berdasarkan jenis alat. Yang pertama yaitu manual, hanya layak untuk kapasitas kecil dengan ukuran material relatif kecil. Dan yang kedua secara mekanis, pengambilannya contoh batubara menggunakan alat-alat mekanis. Soal kedua yaitu jelaskan proses pemisahan batubara menggunakan floktasi. Floktasi merupakan proses penilaian padatan yang terjadi akibat dari perbedaan sifat pada permukaan dan berlangsung pada suatu sistem yang terdiri dari tiga fasa, yakni fasa gas, cair, dan padat, dan tegangan batuan surfaktan. Lanjut, reagen yang digunakan. Selama proses berlangsung, gelembung udara harus kuat, stabil dengan tujuan untuk membawa serta mineral hidrofobik ke permukaan pulp, sehingga diperlukan beberapa bahan kimia untuk mencapai kondisi tersebut yang dinamakan reagen flotasi. Macam-macam reagen yang digunakan. Yang pertama, kolektor, yaitu merupakan senyawa organik yang digunakan untuk mengubah mineral tertentu yang bersifat hidrofobik. Yang kedua, Froder, yaitu reagen jenis ini ditambahkan untuk menurunkan tegangan permukaan pada interface air udara. Dan yang ketiga, regulator. Penambahan regulator berfungsi untuk meningkatkan kinerja kolektor menjadi lebih selektif terhadap mineral tertentu. Jenis flotasi. Yang pertama, bulk. Bulk adalah untuk biji yang memiliki sekelompok mineral berharga, sehingga dihasilkan konsentrat yang terdiri dari sekelompok mineral tersebut dengan kadar yang lebih tinggi dari sebelumnya. Yang kedua, diferensial, yaitu setelah didapatkan konsentrat pada floktasi bulk, dilakukan kembali proses floktasi yang kemudian akan menghasilkan konsentrat dengan kandungan satu jenis mineral berharga yang kadarnya lebih tinggi daripada konsentrat bulk. Dan yang ketiga, selektif, yaitu sama-sama terdiri dari mineral berharga, tapi yang membedakannya dengan floktasi bulk adalah pada konsentrat yang dihasilkan. Mineral berharga dalam floktasi selektif sudah terpisah dalam masing-masing konsentrat, sama seperti pada konsentrat diferensial. Lanjut yaitu mesin flotasi. Ada 4 yaitu yang pertama mesin flotasi mekanis, yang kedua mesin flotasi pneumatik, yang ketiga mesin flotasi kolom, dan yang keempat mesin flotasi separtir buih. Lanjut soal nomor 3 yaitu perusahaan tambang batubara X menerima pesanan batubara dengan tonas 400.000 ton per bulan, kalori 4.700 kol per kilogram, kadar abu maksimum 7% dan kadar sulfur maksimum 1%. Perusahaan ini memiliki 2 pit yang masing-masing memiliki kalori dan kadar abu yakni 5.200 kal
dan 6% atau pit A dan 4.400 kal per kilogram pit B. Cadangan batubara pada pit A sebesar 4 juta ton dan pit B sebesar 12 juta ton. Bila perusahaan X tersebut melakukan pencampuran atau blending, tentukan berapa ton per bulan batubara yang diambil dari pit A dan pit B. Dan berapa lama usia tambang tersebut dengan produksi per bulan 400.000 ton dengan skema pencampurannya. Penyelesaiannya: A. Jumlah ton per bulan batubara yang diambil. X ditambah Y sama dengan Z persamaan 1. AX ditambah BY sama dengan CZ persamaan 2. Lanjut ke perhitungan blending. X ditambah Y sama dengan 400.000. Y sama dengan 400.000 dikurang X persamaan 1. 5.200 X ditambah 4.400 Y sama dengan 400.000 dikali 4.700 persamaan 2. 5.200 X ditambah 4.400 buka kurung 400.000 dikurang X tutup kurung sama dengan 1.880.000. 5.200 X ditambah 1.760.000 dikurang 4.400 X sama dengan 1.880.000. 5.200 X ditambah 4.400 X sama dengan 1.880.000 dikurang 1.760.000. 800 X sama dengan 120 juta. X sama dengan 120 juta dibagi 800. X sama dengan 150.000 ton per bulan. Biasanya itu substitusi nilai X ke persamaan 1. Y sama dengan 400.000 dikurang X. Y sama dengan 400.000 dikurang 150.000. Y sama dengan 250.000 ton per bulan. Jadi untuk pit A menghasilkan 150.000 ton per bulan dan pit B menghasilkan 250.000 ton per bulan. B. Umur tambang jika produksi per bulan sebesar 400.000 ton dengan skema pencampuran. Langsung saja ke rumusnya, yaitu umur tambang sama dengan cadangan pit A ditambah cadangan pit B per target produksi per bulan sama dengan 4 juta ditambah 12 juta per 400.000. Hasilnya yaitu 16 bulan dijadikan 1 tahun 4 bulan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.